Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau bikin kue lapis yang enak dan kenyal. Kue lapis ini ada dua jenis, ada kue lapis tepung beras, ada kue lapis tepung tapioka. Kali ini saya mau bikin kue lapis tepung tapioka yang teksturnya kenyal tapi masih tetap enak dan lembut. Untuk kue lapis tepung beras, dia teksturnya lebih empuk, juga tidak kenyal, rasanya juga sama-sama enak. Untuk resepnya nanti akan saya share di video selanjutnya ya. Langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama, di sini saya siapkan gula pasir sebanyak 600 gram gula pasir. Saya masukkan ke dalam panci yang cukup besar karena selanjutnya akan saya tambahkan dengan santan. Saya gunakan 500 ml santan instan kental. Boleh juga pakai santan kental langsung tanpa campuran air ya. Selanjutnya tambahkan 1,5 sendok teh garam dan masukkan juga air sebanyak 1.700 ml. Karena gelas takar saya pakai ukuran 500 ml, jadi saya masukkan sebanyak 3 kali, kemudian saya tambahkan 200 ml. Semua bahan sudah masuk, aduk sampai gula larut dan tercampur dengan merata. Sebagai aromatik atau penambah harumnya, saya masukkan 5 lembar daun pandan yang sudah saya ikat. Kemudian saya masak santan sampai mendidih sambil diaduk dengan menggunakan api sedang. Setelah santan mendidih, langsung matikan api kompornya. Kemudian saya masih terus aduk sampai uap panasnya berkurang. Setelah itu, saya angkat, kemudian saya tunggu sampai santannya dingin. Setelah santan dingin, saya siapkan bahan yang lainnya, yaitu ada tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 500 gram. Saya masukkan ke dalam wadah yang sudah saya siapkan. Gunakan wadah yang cukup besar untuk mengaduk semua bahan. Kemudian tambahkan juga dengan 200 gram tepung beras. Supaya nanti teksturnya kenyal tapi masih tetap empuk, saya tambahkan dengan 50 gram tepung terigu. Setelah bahan kering masuk, kemudian saya tambahkan dengan santan yang tadi sudah saya rebus sedikit demi sedikit. Pastikan untuk santannya ini benar-benar sudah dingin, tidak hangat ya. Jadi benar-benar sudah dingin baru bisa digunakan. Aduk semua bahan sambil dimasukkan adonan santannya secara perlahan, supaya tidak ada yang menggumpal, jadi teksturnya nanti halus. Setelah semua bahan masuk ke dalam wadah, jangan lupa disaring terlebih dahulu, memastikan supaya tidak ada adonan yang menggumpal dan bergerindil. Setelah disaring, kemudian saya akan pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Pertama, saya pisahkan adonan sebanyak 600 gram. Selanjutnya, saya pisahkan 300 gram adonan. Setelah adonan saya pisah menjadi 3 bagian, untuk adonan 300 gram ini saya tidak beli warna, jadi langsung saya sisihkan. Untuk adonan sisanya tadi saya kasih pasta pandan untuk warna hijau supaya warnanya lebih alami. Saya tambahkan dengan sedikit warna kuning dan juga warna coklat. Aduk sampai tercampur dengan merata.
Jika dirasa warna hijaunya kurang keluar, saya tambahkan dengan pewarna makanan warna hijau. Jadi untuk pasta pandannya cukup sedikit aja. Jika kurang warna hijaunya, tambahkan pewarna makanan warna hijau. Jika terlalu banyak pasta pandan, maka nanti rasanya juga kurang enak. Setelah warnanya dapat, kemudian sisihkan. Selanjutnya untuk yang lainnya di sini saya buat warna kuning, jadi tambahkan sedikit warna kuning ke dalam adonan sampai mendapatkan warna kuning yang diinginkan. Sudah jadi, sisihkan. Kemudian untuk loyangnya saya gunakan ukuran 18 kali 18, jangan lupa olesi sedikit minyak. Untuk adonan yang pertama, di sini saya timbang adonan sebanyak 150 gram ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian langsung saya tuang di atas loyang yang sudah saya taruh di atas kukusan yang sudah mendidih airnya. Tuang lapisan pertama ke dalam loyang, selanjutnya tutup dan masak hingga 5 menit. Untuk setiap lapisan ini dikukus kurang lebih sekitar 5 menit ya. Sambil menunggu lapisan pertama matang, ini saya siapkan lapisan yang kedua yaitu warna hijau kurang lebih sekitar 150 gram juga. Jadi setiap lapisan ini beratnya 150 gram. Tuang warna hijau sebanyak 4 kali adonan. Untuk mengukusnya gunakan api sedang saja, jangan terlalu besar. Setelah 4 lapis adonan, selanjutnya tuang 1 kali adonan warna putih, kemudian 4 kali adonan warna kuning, selanjutnya 1 kali adonan warna putih, dan yang terakhir 4 kali adonan warna hijau. Atau boleh juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Untuk adonan yang terakhir ini saya kukus selama kurang lebih 20-25 menit. Memastikan supaya adonan benar-benar matang sampai ke bawah. Setelah matang kemudian angkat dan tunggu sampai kue lapisnya benar-benar dingin. Setelah kue lapis sudah dingin, benar-benar dingin, tidak hangat lagi, selanjutnya saya sisir bagian pinggirnya dengan menggunakan pisau yang sudah saya lapisi dengan plastik. Baru kemudian saya balik dan saya keluarkan kue lapis dari loyangnya. Dan ini dia hasilnya kue lapisnya. Untuk memotongnya gunakan pisau yang sudah dibungkus atau dilapisi dengan plastik supaya tidak lengket. Selanjutnya bisa dipotong sesuai dengan selera masing-masing untuk besarnya. Dan ini dia hasilnya. Kue lapis ala saya. Sebenarnya ini ada sedikit kesalahan, jadi bagian bawah untuk warna hijau tadi 1 kali lebih banyak lapisannya. Jadi yang bagian atas itu cuman ke bagian 3 lapisan aja. Tapi untuk hitungannya harusnya benar, jadi pastikan bunda-bunda semua pada saat menuang tidak lupa untuk berapa lapisan yang sudah dituang ya. Jadi dengan rumus 4 kali hijau bawah, kemudian 1 putih, kemudian 4 kuning dan 1 putih lagi, dan selanjutnya ditutup dengan 4 hijau. Nanti hasilnya akan bagus banget. Tapi untuk rasanya ini enak sekali. Buat yang suka kue lapis bisa banget dicobain resep ini di rumah masing-masing, dan saya mau ingetin dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Itu dia cara membuat kue lapis dengan bahan tepung tapioka. Dan rasanya enak, kenyal, lembut, dan juga wangi aroma santan dan juga pandannya benar-benar terasa.
Gimana cara membuat kue lapisnya gampang dan mudah bukan? Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini ya. Buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak, semoga tambah banyak rezekinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.